Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang selalu berbahagia di rumah. Jumpa lagi bersama kami berdua, Bapak Ustadz Hafiz Baihaqi dalam acara Ramadan Istimewa. Pada sore kali ini semoga saya doakan, saya beri motivasi yang sangat kuat. Semoga para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel di rumah selalu diberikan kekuatan dalam menjalankan ibadah puasanya. Dan tentunya amalan-amalan lainnya bisa mengiringinya dengan baik. Begitu ya Ustadz? Ya, Alhamdulillah. Baik Ustadz, gimana kabarnya nih sore hari ini? Alhamdulillah baik, dan kita semangat selalu. Iya Amin. Ustadz. Amin. Alhamdulillah nih Ustadz. Jadi saya akan membawakan sebuah tema nih Ustadz. Barangkali nanti Ustadz akan menyampaikan yang insya Allah mungkin pengetahuan ini bisa dibagikan ke para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel di rumah sembari menunggu waktu berbuka puasa. Nah, tema pada hari ini adalah rukun dan sunnah berwudu. Itu Ustadz. Nanti pertanyaannya adalah salah satunya bagaimana sih hukumnya berwudu? Itu Ustadz. Silahkan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Bairul, kita sore hari ini menjelang buka puasa, bincang-bincang tentang rukun dan sunnah berwudu. Ya, Ustaz. Jadi itu bagaimana hukumnya berwudu itu Ustaz? Ya, sebelum kita sampai ke hukum, barangkali kita harus memahami dulu apa itu rukun dan apa itu sunnah, ya kan? Ya, Ustaz. Rukun itu artinya perkara yang harus ditunaikan, ya kan? Nanti kita akan sebutkan bahwa ini rukun, ini sunnah berdasar pada penjelasan dalam kitab Ahkamus Shalah karangan Syekh Ali Raghib, ya kan? Nah, rukun itu adalah perkara yang tidak boleh ditinggalkan. Kalau ditinggalkan, wudunya batal dan harus diulangi lagi. Itu kalau terkait dengan rukun. Sama juga dalam sholat juga ada rukunnya sholat. Ketika rukunnya tertinggal, ya batal sholatnya dan harus diulangi. Sama dengan puasa juga. Puasa ada rukunnya. Rukun puasa itu udah kita bahas. Ada niat dan ada menahan diri dari makan dan minum dan berjima di siang hari dengan istri atau pasangannya. Kalau dilanggar, batal puasanya. Nah, demikian juga ketika kita berwudu. Ketika itu kemudian rukun, berarti harus dikerjakan, tidak boleh tertinggal. Sedangkan kalau sunnah adalah perkara yang menambah pahala daripada wudu itu atau amal wudu tadi. Kalau lupa atau kita tertinggal daripada sunnahnya, itu tidak apa-apa, tidak membatalkan daripada wudu. Cuma sayang Bairul, tidak dapat pahala sunnah kayak itu kan. Sunnahnya tertinggal jadi begitu. Nah, tadi ditanya tentang bagaimana hukumnya daripada berwudu. Maka yang pertama tentu mengambil daripada hadis Nabi yaitu Imam Bukhari Muslim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddoa. Ya kan? Kata Nabi, la yaqbalullahu, tidaklah Allah menerima sholat ahadikum, sholat salah seorang di antara kalian, idza ahdasa, ketika berhadas. Ya kan? Ya kan? Hatta yatawaddoa, sehingga dia melakukan daripada wudu. Nah, ini dalil pertama bahwa Allah tidak akan menerima seseorang yang berhadas, gitu kan? Ya. Hadas dalam Islam itu ada terkelompok menjadi dua golongan. Yang pertama hadas kecil, yang kedua hadas besar. Ya kan? Hadas besar ini adalah hadas di mana di dalam berhadas itu kita harus membersihkannya dengan mandi wajib atau mandi besar. Hadas besar tuh. Ya. Seperti kalau kemudian perempuan dia haid atau nifas, ya kan? Kalau laki-laki keluar daripada sperma, ya kan? Termasuk, mohon maaf, agak dewasa sedikit, berhubungan suami istri itu adalah berhadas besar. Ya. Maka dia harus kemudian membersihkannya dengan mandi besar atau mandi wajib. Sedangkan hadas dalam konteks wudu itulah hadas yang kecil. Jadi hadas kecil seperti misalkan kita kentut atau kemudian kita buang air kecil atau kita buang air besar, itu namanya kita terkena hadas kecil. Nah, membersihkannya itu adalah dengan berwudu, ya kan? Kata Nabi, la yaqbalullahu
Allah tidak akan terima sholat ahadikum, sholat salah seorang di antara kalian idza ahdasa, ketika berhadas, hatta yatawadda, sehingga dia berwudu. Jadi yang namanya kita berhadas yang kecil itu hilangnya atau bersihnya itu dengan cara berwudu. Dengan demikian maka wudu itu adalah perkara yang wajib, ya kan? Perkara yang wajib. Kenapa? Karena sholat kita ini tidak sah kata Nabi. Jadi ternyata wudu ini tidak bisa dipisahkan dengan rangkaian sholat, ya kan? Makanya muncul dalil kedua, malayatim wajibul bihi bahwa wajibun, ya, tidak sempurna sesuatu kecuali, ya, kecuali dengan apa-apa tadi, dengan ma itu bahwa wajibun, maka apa-apa itu tadi menjadi wajib. Malayatim wajibul bihi bahwa wajibun, maka yang itu, yang apa-apa tadi menjadi wajib. Sholat adalah perkara wajib, ya kan? Ya, betul. Dan sholat itu tidak akan sempurna, tidak akan sah kecuali dengan berwudu. Tadi jelas hadisnya kan, Imam Bukhari Muslim. Sehingga kemudian maka wudu itu menjadi perkara yang wajib. Karena dia menjadi penyempurna atau pensah daripada sholat. Nah itu tentu saja rangkaian itu berarti tidak bisa ditinggal antara wudu dan sholat. Iya, dalam konteks sholat wudu itu wajib, tapi di luar sholat wudu itu sunnah. Sunnah, baik. Nah kemudian ini berbicara mengenai rukun nih, Ustaz. Berarti rukun itu kan ada urutan atau langkah-langkah. Jadi apa langkah pertama jika kita berwudu nih supaya nggak terbalik-balik nih, biasa kepada anak-anak yang masih belajar ini kan bisa terbolak-balik, bisa kaki terlebih dahulu, tangan, dan sebenarnya bagaimana nih Ustaz secara hukum Islam urutan-urutan yang sudah ditentukan seperti itu? Ya, memang di antara sebetulnya rukun terakhir nanti wudu kita akan jelaskan. Rukun terakhir itu adalah tumakninah, ya. Tartib, maksud saya tartib, ya, tertib. Tertib Pak Herul menyinggung, ya kan, sudah urutan, tidak boleh terbolak-balik. Tartib itu dari rukun yang terakhir, nanti kita akan jelaskan di akhir lah. Cuma di sore hari ini kita akan mengawali dengan membahas rukun pertama dari wudu adalah niat. Jadi niat. Jadi niat ini adalah rukun pertama daripada wudu. Awalilah ketika kita akan berwudu dengan melakukan niatnya itu. Bagaimana niatnya? Niat itu dalam hati, ya kan? Tapi para ulama sering memberikan petunjuk untuk menguatkan niat kita dengan mengucapkan nawaitul wudu'a li raf'il hadasi ashori fardon lillahi ta'ala, ya kan? Ya, sajaku niat berwudu untuk li raf'il hadasi, untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu terkait dengan niat. Betul, Ustaz, ya kan? Kemudian setelah niat nih, langkah apa nih tadi? Langkah berikutnya tentunya apakah setelah niat langsung saja berwudu atau berwudu sudah berjalan baru niat dilaksanakan atau bagaimana? Ya, yang baiknya seperti apa? Para ulama memberikan petunjuk kepada kita sebaiknya sebelum kita melakukan amal wudu itu. Jadi niat itu amal pertama sebelum kita berwudu, sebelum kita melakukan amal daripada wudu, ya kan? Nah, yang kedua setelah kita niat itu membaca basmalah, ya kan? Lafadznya Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ada satu hadis Rasulullah dari Imam Ahmad, Imam Abu Dawud, dan Imam Ibnu Majah. Dalam hadis tersebut dikatakan, man tawaddoa, barang siapa orang yang berwudu, wa dzakara rasmallahi ta'ala alaihi kana tahuran li jami badanihi. Kata Nabi, ya, man tawaddoa, siapa orang yang berwudu, wa dzakara rasmallahi ta'ala, lalu dia menyebut nama Allah dengan mengucapkan kalimat basmalah tadi, Bismillahirrahmanirrahim, kana tahuran li jami'i badani, maka Allah menjamin kebersihan. Allah badannya, bersihkan gitu ya dari seluruh kotoran-kotoran yang ada di badan, ya kan? Kotoran-kotoran yang mungkin ada dalam hal fisik kita, juga mungkin kotoran-kotoran batin kita, ya kan? Begitu ya. Sehingga wudu kita dengan mengucapkan basmalah paling tidak setan tidak akan mengganggu. Kan Allah bersihkan di situ. Ya. Terkadang kita kan kadang-kadang wudu tidak khusyuk. Lagi wudu melihat ada orang beli pentol nengok, lalu kita lupa ini sudah urutan keberapa ini, ya. Kita sedang wudu nih, atau diajak kawan untuk bercanda, akhirnya kita nggak konsen. Ya, betul, Ustaz. Padahal tadi bahwa perkara wudu adalah harus
dilakukan dengan sebaik-baiknya. Kalau bahasa Rasulullah itu dengan sungguh-sungguh, dengan sempurna. Ya kan, tidak boleh kemudian ketinggalan. Nanti kita lihat hadis di dalam kitab ini bahwa Al-Harawi menjelaskan hadis-hadis yang mencela dengan celaan yang sangat keras, dengan ancaman neraka bagi mereka yang tidak sempurna wudunya. Nanti kita akan bahas di dalamnya itu. Jadi bahwasanya wudhu tadi setelah kita niat adalah membaca basmalah. Baik, Ya kan? terima kasih Ustadz. Jadi menurut penjelasan sepanjang penjelasan tadi bahwa rukun wudhu adalah jangan sampai ditinggalkan ya, apalagi ini dalam rangkaian sholat. Dalam rangkaian sholat wudhu menjadi hal yang sangat wajib. Menyempurnakan sholat. Menyempurnakan sholat, dan tentu saja dalam berwudhu itu adalah membersihkan segala kotoran-kotoran yang ada di badan serta di batin kita. Terima kasih Ustadz. Nanti kita sambung lagi mengenai pembahasan-pembahasan lainnya dalam pertemuan selanjutnya, masih di Ramadan Istimewa. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya mengenai rukun dan hukum berwudhu. Para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel, terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri terlebih dahulu. Besok kita sambung lagi dengan materi baru, masih bersama Ustadz Hafiz Baihaqi di Ramadan Istimewa. Kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.